Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagi yang menonton video ini dimanapun berada, mungkin pernah mendengar atau tahu dengan yang namanya primbon atau larau. Kalau pernah mendengar atau tahu dengan yang namanya primbon atau larau ini, apakah penonton tahu apa arti dan maksud atau tujuan dari primbon atau larau ini? Arti dan maksud atau tujuan dari primbon atau larau ini adalah memberitahu permasalahan yang ada di dalam rumah tangga pasangan suami istri. Salah satu di antaranya saya akan memberitahu bagaimana cara menghadapi atau mengatasi permasalahan yang ada di dalam rumah tangga pasangan suami istri kalau nama awal suaminya B dan kalau nama awal istrinya N, dan saya juga akan memberitahu bagaimana karakter atau sifat anak pasangan suami istri kalau nama awal suaminya B dan kalau nama awal istrinya N ini, dan bagaimana juga cara mendidik anak pasangan suami istri ini, dan cara menghindari pertengkaran antara pasangan suami istri ini dan lusa pasangan suami istri ini. Nah, tonton video ini sampai selesai. Sebelum saya melanjutkan video ini, saya informasikan bagi yang menonton video ini mungkin ada yang ingin berusaha dan ingin usahanya berkembang maju dan sukses, silakan hubung saya, insya Allah akan saya bantu untuk membuatkan nama usahanya atau nama toko dan kiosnya yang cocok dengan nama pasangan suami istrinya. Insya Allah usahanya pasti berkembang maju dan sukses. Nomor WA saya ada di profil. Baik, saya lanjutkan memberitahu karakter atau sifat anak pasangan suami istri ini dan cara mendidik anak pasangan suami istri ini dan cara menghindari pertengkaran antara pasangan suami istri ini dan lusa pasangan suami istri ini, dan 6 fase. 6 fase ini saya bagi menjadi 2 episode. Fase pertama atau episode pertama, pasangan suami istri ini kalau punya anak pasangan suami istri ini anaknya laki-laki. Kalau seandainya anaknya perempuan, anaknya pemberani, pintar, dan cerdas. Karakter atau sifat anak pasangan suami istri ini seperti pemimpin, baik anaknya perempuan atau laki-laki. Mendidik anak pasangan suami istri ini tak perlu marah-marah apalagi sampai naik darah. Cukup dengan logika dan masuk akal saja, insya Allah apa yang disampaikan anaknya akan menerima, baik anaknya perempuan atau laki-laki. Pasangan suami istri ini penuh dengan tantangan. Kenapa saya bilang pasangan suami istri ini penuh dengan tantangan? Karena pasangan suami istri ini apa yang diusahakan selalu susah untuk berkembang maju, dan susah, dan apa yang direncanakan selalu susah untuk terlaksana, dan apa yang dicita-citakan selalu susah untuk tercapai. Untuk menghadapi tantangan pasangan suami istri ini, cukup dengan sabar dan jangan patah semangat. Fase kedua, pasangan suami istri ini kalau punya anak pasangan suami istri ini anaknya laki-laki. Kalau seandainya anaknya perempuan, anaknya pemberani, pintar, dan cerdas. Karakter atau sifat anak pasangan suami istri ini seperti pemimpin, baik anaknya perempuan atau laki-laki. Mendidik anak pasangan suami istri ini tak perlu marah-marah apalagi sampai naik darah. Cukup dengan logika dan masuk akal saja. Insya Allah apa yang disampaikan anaknya akan menerima, baik anaknya perempuan atau laki-laki. Pasangan suami istri ini penuh dengan tantangan. Kenapa saya bilang pasangan suami istri ini penuh dengan tantangan? Karena pasangan suami istri ini apa yang diusahakan selalu susah untuk berkembang maju dan sukses, dan apa yang direncanakan selalu susah untuk terlaksana, dan apa yang dicita-citakan selalu susah untuk tercapai. Untuk menghadapi tantangan pasangan suami istri ini cukup dengan sabar dan jangan patah semangat. Fase yang ketiga, pasangan suami istri ini kalau punya anak pasangan suami istri ini anaknya laki-laki. Kalau seandainya anaknya perempuan, anaknya pemberani, pintar, dan cerdas. Karakter atau sifat anak pasangan suami istri ini seperti pemimpin, baik anaknya perempuan atau laki-laki. Mendidik anak pasangan suami istri ini tak perlu marah-marah apalagi sampai naik darah. Cukup dengan logika dan masuk akal saja. Insya Allah apa yang disampaikan anaknya akan menerima, baik anaknya perempuan atau laki-laki. Pasangan suami istri ini susah untuk menyimpan atau mengumpulkan hasil usahanya yang didapat. Bisa dikarenakan pasangan suami istri ini boros, bisa juga karena masuk rumah sakit atau dirawat di rumah sakit, bisa juga karena ditipu orang atau dibohongin orang. Biar hasil usahanya bisa tersimpan atau terkumpul, jangan ikutin keborosannya, baik keborosan suaminya maupun keborosan istrinya, biar tidak masuk ke rumah sakit atau dirawat di rumah sakit. Jaga kebersihannya dan jaga makanannya biar tidak ditipu orang atau dibohongin orang.
tingkatkan kehati-hatiannya. Usaha pasangan suami istri ini selalu berhasil. Di episode yang pertama ini, yang menonton video ini mungkin ingin tahu fase selanjutnya, silahkan tonton videonya di episode yang kedua. Yang menonton video ini juga mungkin ada yang ingin tahu karakter atau sifat anak pasangan suami istrinya dan cara mendidik anak pasangan suami istrinya dan cara menghindari pertengkaran antara pasangan suami istrinya dan usaha pasangan suami istrinya. Nah, tulis saja di kolom komentar nama lengkapnya dan nama lengkap pasangannya. Insya Allah akan saya jawab dengan video. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Yang salah itu pasti dari saya, yang benar dari Allah. Pertama, saya mulai dengan Assalamualaikum. Sekarang saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.